Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala mudzawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberi kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan kita bikin video ini untuk memenuhi tugas hukum pajak, dan kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Saudara Andriano Saiman B sebagai ketua kelompok. Yang kedua, saya sendiri Ainun sebagai moderator. Dan selanjutnya Abdullah Muttalib Kasni sebagai pemateri pertama, Jeffrey sebagai pemateri kedua, Asrul sebagai pemateri ketiga, Aris Akbar Hasan sebagai kameramen, Ahmad Ghazali, dan yang terakhir Suhaib. Enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muttalib Kasni dengan NIM 2103 02 0003, kelas 4A ATN semester 4. Dengan ini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari NPWP itu sendiri, yang dimana NPWP kepanjangan dari nilai pokok wajib pajak, yang dimana memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertamanya sebagai identitas yang sebenarnya yang dimiliki oleh setiap individu-individu lainnya. Mengapa dikatakan setiap individu-individu lainnya? Sebab NPWP itu sendiri memiliki sebuah kode unik yang berbeda dengan kode-kode lainnya dari setiap individu-individu. Itulah mengapa dikatakan NPWP menjadi identitas yang sebenarnya bagi setiap individu-individu yang wajib pajak. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan pembayaran pajak dan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Dan fungsi yang ketiga yaitu untuk memudahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepengurusan perpajakan, sebab dalam mengurusi urusan perpajakan perlu mencantumkan nomor NPWP itu sendiri yang menjadi patokan dasar dalam mengurus urusan terkait tentang perpajakan. Fungsi yang keempat yaitu untuk menjaga atau untuk mengetahui kewajiban-kewajiban perpajakan. Dan fungsi yang kelima yaitu berangkat pada faktor pembeda, yang dimana orang yang memiliki nilai pokok wajib pajak atau NPWP memiliki jumlah wajib pajak yang sangat sedikit dibandingkan dengan seseorang atau individu yang tidak memiliki NPWP itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang terkait yang berbunyi bahwasanya jika seseorang tidak memiliki NPWP maka jumlah wajib pajaknya 20% lebih banyak dibandingkan dengan orang yang wajib pajak. Itulah mungkin penjelasan singkat tentang fungsi dari NPWP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan secara singkat metode atau tata cara pembuatan nilai pokok wajib pajak atau biasa disingkat dengan NPWP itu sendiri. Yang dimana secara umum atau secara garis besar pembuatan NPWP itu ada dua, secara offline dengan secara online. Yang dimana secara offline-nya yaitu yang pertama kita wajib untuk mengunjungi atau mendatangi kantor pelayanan pajak tempat domisili kita berada, serta tidak lupa pula untuk membawa berkas-berkas atau dokumen-dokumen terkait dalam pengisian formulir nantinya. Kemudian
Cara yang kedua yaitu mendatangi kantor pos atau ekspedisi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan seseorang yang ingin mendaftarkan NPWP. Sebab hal ini dilakukan karena tempat domisili seorang yang ingin mendaftar NPWP berada jauh dengan kantor pelayanan pajak, maka bisa menggunakan ekspedisi atau kantor pos itu sendiri, dengan tidak lupa pula membawa dokumen atau syarat-syarat terkait dalam pengisian formulir. Itu adalah sebuah metode secara singkat dalam pembuatan NPWP secara offline. Kemudian dengan secara online-nya, yang dimana secara online-nya ketika kita ingin membuat NPWP, maka hendaknya kita mengunjungi alaman web yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak. Kemudian kita melakukan aktivasi akun, yang dimana aktivasi akun harus kita lakukan, sebab jika tidak maka kita tidak bisa mengisi formulir secara keseluruhan. Setelah melakukan aktivasi akun, hendaknya kita mengisi formulir secara teliti dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Setelah pengisian formulir dilakukan, hendaknya formulir itu dicetak atau di-print agar nantinya hasil print itu ditandatangani secara fisik. Setelah ditandatangani secara fisik, maka dokumen tersebut dikirim melalui ekspedisi atau kantor pos, yang dimana notabene-nya dokumen fisik ini paling lambat dikirim 14 hari setelah pendaftaran secara elektronik dilakukan. Atau dengan mudahnya dokumen tersebut bisa dikirim melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak, yaitu dengan nama aplikasi registrasi. Setelah hal itu dilakukan secara menyeluruh, maka dengan artinya kita tinggal menunggu atau mengecek kartu NPWP itu sendiri apakah telah ada atau tidak ada. Itulah merupakan sebuah penjelasan singkat metode dalam pembuatan NPWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey dengan NIM 2103020022 dari kelas HTN 4A Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kota Palopo. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pajak, yaitu syarat berkas NPWP dan dasar hukum NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Adapun syarat berkas NPWP atau nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu bagi warga negara Indonesia itu menyiapkan fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk, dan bagi warga negara asing menyiapkan fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal sementara atau KITAS, dan fotokopi izin tinggal tetap atau KITAP. Selanjutnya, syarat berkas NPWP bagi wajib pajak orang yang menjalankan usaha, yaitu bagi warga negara Indonesia atau WNI menyiapkan fotokopi KTP, kartu tanda penduduk, dan bagi warga negara asing menyiapkan fotokopi paspor, fotokopi KITAS, kartu izin tinggal sementara, dan fotokopi KITAP atau kartu izin tinggal tetap, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang, serta surat keterangan dari pemerintah daerah untuk izin kegiatan untuk pekerjaan bebas yang sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Selanjutnya, fotokopi eKTP bagi warga negara Indonesia yang disertai dengan surat pernyataan wajib pajak orang pribadi yang disertai dengan materai bahwa sesungguhnya orang wajib pajak orang pribadi bersungguh-sungguh ingin menjalankan usaha dan pekerjaan bebas tersebut. Selanjutnya, dasar hukum NPWP. Dasar hukum NPWP pada pasal 1 angka 6 nomor Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, yaitu pajak adalah kontribusi wajib bagi negara kepada negara yang terutang oleh pribadi atau lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan keperluan untuk negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon disempurnakan. Saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul. Saya dari ATN 8E dan mengulang di ATN 4A. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan NPWP. Adapun kelebihan NPWP yaitu mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank dan segala bentuk administrasi perpajakan. Kedua, mendapatkan pengembalian pajak. Ketiga, sebagai sarana melamar pekerjaan. Yang keempat, yaitu menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keenam, menghindari tarif pajak yang tinggi. Yang ketujuh, transaksi jual beli properti. Adapun kekurangan NPWP yaitu wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 21 lebih tinggi 20% dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 22 dan pasal 23 lebih tinggi 100% dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang ketiga, saksi pidana bagi wajib yang tidak memiliki NPWP. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah tadi materi dari kelompok kami, dan adapun kesimpulannya yaitu seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya NPWP, nilai pokok wajib pajak, begitu penting peranannya dalam dunia perpajakan yang sangat menjadi dasar yang fundamental dalam hal perpajakan itu sendiri. Sebab NPWP individu satu dengan individu lainnya berbeda, sehingga menjadi identitas sebenarnya dalam perpajakan. Dan tentu NPWP itu sendiri memiliki fungsi-fungsi seperti menjaga stabilitas, keamanan, pembayaran pajak, dan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Sebagai identitas perpajakan, sebagai patokan dasar dalam kepengurusan perpajakan, sebab harus mencantumkan nomor NPWP, mengetahui kewajiban perpajakan, dan lain-lain sebagainya. Dalam ini juga tentunya dalam pembuatan NPWP sangat mudah, sebab secara garis besar berangkat dari dua jalan, yakni secara online atau offline. Dan tentunya perlu memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan NPWP. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Untuk kata-kata penutupnya yaitu bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, Mari kakak, lihat dia dulu kakak, sudah banyak berkembang isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Denger dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey Ajak, bayar pajak. yuk dengerin hei kawan
kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak.